Kenapa kok dibebankan biaya modal itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Baik, Mohon maaf Pak, tadi suara Bapak terputus Pak. oh berarti jaringan saya belum stabil ini ya. Kira-kira teman-teman apa kalau misalkan jaringannya nggak stabil nanti teman-teman bilang ya, konfirmasi kalau misalkan suara saya hilang. Ya Baik, Pak. Pak. Kira-kira kenapa kita mengeluarkan biaya terkait dengan penggunaan modal? Izin masuk, Pak. Ya, Eh, Awalnya kenapa modal termasuknya dimasukkan dengan beban biaya, yaitu karena modal merupakan salah satu faktor atau intinya contohnya misal bahan bakar bagi perusahaan untuk menjalankan usahanya, Pak. nah biayanya itu bagian yang mana? Kalau bahan bakar kan modal, kalau biayanya itu masuk yang mana? Nah, izin Pak, boleh izin menjawab Pak. Ya, silakan. Apa namanya biaya mengapa modal membutuhkan biaya ya Pak? Iya. Karena ketika kita modal adalah suatu usaha awal dan biaya itu adalah suatu alat untuk mencapai apa yang kita inginkan di awal tersebut. Sehingga biaya itu kita butuhkan di dalam sebuah usaha sebagai modal. Gitu Pak. Karena kita membutuhkan sesuatu dengan biaya. Dan biaya itu berupa nilai. Baik, kita lihat bagaimana pengertiannya. Pertama kita pahami dulu modal itu apa. Modal atau capital adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Jadi, modal yang dimiliki oleh usaha atau perusahaan itu digunakan untuk membeli peralatan, perlengkapan, yang mana akan menjadi aset sebuah bisnis itu tadi atau perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca di sisi sebelah kanan atau masuk yang namanya jenis-jenisnya. Kalau sebelah kanan, neraca keuangan kan ada hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Nah, sedangkan penggunaannya itu berada pada sisi yang mana? Yang kiri. Itu ada aktiva, ada pasiva. Itu alokasi dari modal tadi. Jadi kalau biaya modal itu adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Jadi harga yang harus dikeluarkan atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan modal. Itu namanya biaya modal. Atau dalam artian lain, biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Jadi, dari adanya modal-modal tadi, itu memunculkan biaya karena penggunaannya. Konsepnya seperti itu. Biaya modal adalah biaya real yang harus ditanggung perusahaan karena digunakan modal yang digunakan untuk berinvestasi. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan dinyatakan tidak merugi. Perusahaan atau bisnis dikatakan untung itu dalam kondisi seperti apa? Labanya stabil ya Pak?
laba stabil belum tentu dikatakan sudah untung. Ada yang lain? Pemasukan Laba yang didapat lebih dari modal, Pak. Kalau Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, Pak. enggak. Ya, memang salah Oke, satunya seperti itu terkait dengan biaya, yang mana kita akan menghitung apakah biaya yang kita keluarkan keseluruhan itu sudah mengcover. Jadi keuntungannya itu apakah sudah menutup seluruh biaya yang kita keluarkan. Jadi meskipun kita sudah untung, misalkan ya kita awal buka usaha, kita sudah untung 1 bulan. Apakah itu sudah bisa dikatakan kita profit atau laba? Belum, Pak. Kenapa alasannya? Soalnya kan biasanya per tahun, Pak. Biasanya seperti penyewaan penyewaan tanah barang biasanya kan per tahun. Jadi hitungannya per tahun gitu. Nah, salah satu konsepnya juga seperti itu. Jadi biaya itu tidak hanya operasional yang kita hitung. Jadi sudah menutup operasionalnya, kita belum dikatakan untung, tapi kita juga harus melihat biaya-biaya yang lainnya yang dikeluarkan, entah itu biaya tetapnya, biaya per variabelnya. Kalau kita berpacu pada biaya variabel, yaitu biaya yang bersinggungan langsung dengan produksi, itu kita belum dikatakan untung. Karena apa? Bisa saja alat yang kita gunakan itu masih kredit, bisa saja sewa dari gedungnya masih belum terbayar. Jadi kita belum dikatakan untung. Namanya kalau kita mencari titik keuntungan itu kan harus ada BEP-nya dulu, break-even point-nya. Apakah sudah mencapai itu atau belum? Kalau belum mencapai itu, berarti kita belum bisa dikatakan untung. Meskipun dalam beberapa periode sebelumnya, kita sudah mendapatkan laba. Kalau kita hitung semuanya laba yang terkumpul belum mampu mencukupi menutup dari biaya yang kita keluarkan secara totalnya, biaya variabel dan biaya tetapnya. Jadi kalau dikatakan minimal, kalau misalkan ya, kalau Anda ingin mengambil sebuah kebijakan terkait dengan pendanaan, penggunaan modal, itu ya harus yang dipertimbangkan adalah tingkat keuntungan dan tingkat biaya yang dikeluarkan. Apakah biayanya itu lebih kecil atau lebih besar daripada labanya? Kalau misalkan lebih besar dari laba, maka kita rugi. Oleh karena itu, sumber-sumber mana yang harus kita pakai sehingga biayanya rendah, tingkat keuntungannya masih tersisa, labanya masih sisa meskipun sudah dikurangi dengan biaya. Jadi pentingnya perhitungan biaya modal ini adalah yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Jadi semakin kecil biaya modal, maka nilai atau kinerja perusahaan semakin baik. Karena kalau biaya modalnya tinggi, berarti perusahaan pengelolaannya kurang efisien terkait dengan modal. Jadi tidak bisa mencari opsi atau keputusan terkait penggunaan modal itu yang optimum itu yang dari mana sumbernya. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Jadi kalau kita mau menganggarkan modal terkait dengan perencanaan keuangan, financial planning pada 1 tahun periode ke depan, itu kan kita menganggarkan modalnya juga. Pengeluarannya berapa, penganggaran modalnya berapa. APBD, apalagi anggaran pendapatan belanja daerah, BPN. Di dalam organisasi pun juga seperti itu kan, ada apa? ADART-nya dalam terkait dengan penggunaan anggaran. Jadi 1 tahun ke depan itu sudah direncanakan. Nanti kegiatannya apa saja, pembiayaannya apa saja, jumlahnya berapa, sumbernya dari mana. Itu kan sudah kita lakukan perencanaan. Keputusan-keputusan penting lain seperti leasing, penyewaan, dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Jadi kalau misalkan kita menyewa alat, peralatan, itu kan nanti kita membayar sewanya. Atau nanti kita kalau misalkan membeli alat, perawatannya, servisnya, itu kan kita juga mengeluarkan biaya. Penentuan besarnya biaya modal ini dimasukkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan.
Jadi total dari keseluruhan biaya itu berapa untuk memperoleh modal. Konsep biaya modal dan jenis biaya modal. Jadi konsep biaya modal ini penting dalam pembelanjaan perusahaan karena dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Jadi kalau semisal kita pelaku bisnis menggunakan modal dari utang. Nah, ketika kita menggunakan modal dari hutang, biaya apa yang kita tanggung? Kita harus bayarkan ketika kita menggunakan hutang. Kalau kita menggunakan saham, apa yang harus kita bayarkan? Biayanya berapa? Terkait dengan penggunaan saham. Jadi konsepnya itu biaya modal erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jadi semakin tinggi biaya modalnya seharusnya tingkat returnnya juga semakin tinggi. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Jadi ekspektasi nanti keuntungannya itu harusnya lebih tinggi dari biaya yang disusun. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Jadi kita juga menentukan tingkat risikonya. Kan kalau ada konsepnya, semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungannya. Karena apa? Karena kalau risikonya semakin tinggi, otomatis kalau tingkat keuntungannya rendah atau sedang, itu ya kalau rugi tidak akan bisa menutup risikonya tadi. Berbeda semisalkan kalau return-nya lebih tinggi daripada risikonya, maka ketika risikonya terjadi, kita masih untung. Atau setidaknya minimalnya bisa menutup risiko sama dengan return. Jadi tingkat return yang ditawarkan itu ya harus sesuai dengan risikonya. Kalau Anda misalkan nanti ditawarkan investasi atau ditawarkan kerjasama dengan iming-iming tingkat pendapatan return-nya tinggi, Anda harus tanya, ini risikonya bagaimana? Tingkat risikonya bagaimana? Risikonya apa saja? Tidak mungkin sebuah bisnis atau investasi yang stabil itu menawarkan tingkat risiko yang tinggi, menawarkan tingkat keuntungan yang tinggi. Jadi pada umumnya ya tingkat risiko itu kalau tinggi berarti return-nya juga tinggi. Dan sebaliknya. Jadi semakin rendah risikonya, maka tingkat return-nya juga akan semakin menurun. Contohnya, kalau misalkan Anda investasi pada obligasi. Obligasi kan tingkat risikonya menengah bahkan kecil. Berbeda dengan saham atau berbeda dengan forex, trading atau kurs. Sehingga kalau kita bisa lihat tingkat pendapatan yang didapatkan itu lebih cepat mana. Kalau kita deposit juga kan risikonya aman, jadi tingkat risikonya kecil, akan tetapi pendapatannya juga kecil. Biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. Jadi dipertimbangkan terkait dengan risiko dan tingkat keuntungannya. Jenis-jenis biaya modal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya modal individual dan biaya modal secara keseluruhan. Kalau individual itu ada apa saja? Yaitu biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Jadi individual itu maksudnya hitungnya itu satu-satu. Satu item kita pakai, jadi ya satu itu yang kita hitung. Contohnya, kita menggunakan hutang. Jadi hutang saja yang kita hitung. Atau kita menggunakan modal saham preferen atau ekuitas biasa atau saham biasa. Kalau biaya modal secara keseluruhan itu adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi ini campuran. Kalau modal keseluruhan campuran dari misalkan tiga tadi, hutang, preferen, dan biasa, kita gunakan semuanya. Maka kita bisa menggunakan konsep yang modal secara keseluruhan atau WACC istilahnya. WACC itu Weighted Average Cost of Capital.
biaya modal tertimbang. Jadi biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang atau pembungkutan nantinya. Jadi berapa persen penggunaannya itu kita pertimbangkan. Kalau di biaya modal, biaya saham preferen atau hutang itu yang individual itu kita tidak mempertimbangkan terkait dengan penggunaan persentase jumlahnya. Kalau biaya hutang yang pertama, biaya hutang jangka pendek dengan biaya hutang jangka panjang. Jadi ada pendanaan jangka pendek dengan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ya digunakan untuk pendanaan yang jangka pendek juga. Contohnya apa? Biaya modal dari hutang perniagaan, hutang dagang, piutang berarti. Berarti kan kalau piutang harus segera dibayarkan. Yang kedua, modal dari hutang wesel atau ketika transaksi terjadi kita menggunakan wesel. Berarti harus segera dilunaskan atau dibayarkan. Modal dari kredit bank jangka pendek. Jadi hutang jangka pendek untuk misalkan pembayaran gaji dan sebagainya. Yang kedua ada modal hutang jangka panjang. Biasanya dana dari hutang jangka pendek tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya modal rata-rata. Karena hutang dagang diperlakukan sebagai arus kas modal kerja bersih dalam proses penganggaran modal. Sedangkan hutang wesel dan kredit jangka pendek umumnya merupakan pembelanjaan sementara. Jadi karena perputarannya itu cepat, pendek, maka tidak dihitung sebagai hutang. Jadi hutang itu ya mayoritasnya hutang jangka panjang yang digunakan sebagai biaya modal tadi. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh menggunakan hutang jangka pendek untuk pembiayaan jangka panjang? Dan sebaliknya, hutang jangka panjang tidak digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Ada yang bisa menjawab? Rangsu mangke, Pak. Apa? Bagaimana? Mungkin saya izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Tapi kalau salah, mohon maaf ya, Pak. Enggak apa-apa, enggak disalahkan. Mungkin kalau hutang jangka pendek itu bisa langsung dibayarkan, jadi tidak masuk ke hitungan hutang. Sedangkan kalau jangka panjang itu kan panjang waktunya, berarti kan dalam jangka lama, berarti ini harus dihitung ke dalam catatan hutang gitu, Pak. Selesai gitu, Pak. Maaf ya, Pak, kalau salah. Ya, enggak apa-apa. Ada yang bisa melengkapi lagi? Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya itu labanya kurang maksimal nanti. Laba keuntungan nanti kurang maksimal lah. Ya. Yang lain bisa menambahkan? Saya Pak Hamdan. Silakan. Kalau menurut saya hutang jangka panjang itu ya digunakan untuk membeli mesin atau ya peralatan yang dalam jangka waktunya itu 5 tahun ke atas atau lebih lah gitu. Sedangkan kalau hutang jangka pendek itu ya bahan-bahannya tadi seperti kita mau bikin singkong kredit singkong. Nah kita kan kalau utang jangka panjangnya tadi ya mesin penggiling singkongnya. Kalau jangka pendeknya ya singkong dari petani itu, Pak. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Sudah? Tidak ada lagi menambahkan? Baik. Kenapa kita tidak boleh, lebih tepatnya kita tidak tepat jika menggunakan jangka panjang untuk jangka pendek dan jangka pendek untuk jangka panjang. Hutang jangka panjang untuk jangka pendek, pembiayaan jangka pendek. Karena kita melihat dari aspek biayanya. Biaya yang dikeluarkan itu juga akan berbeda. Contohnya, apakah tingkat
bunga jangka panjang, utang jangka panjang, utang jangka pendek apakah sama? Pastinya berbeda. Kalau misalkan kita menggunakan utang jangka panjang untuk pembiayaan utang jangka pendek, otomatis kan nanti yang pertama terkait dengan jumlah dananya. Semakin banyak periode pembayarannya, otomatis kan cicilannya semakin besar juga. Ya, biayanya membengkak di situ, pembayaran utang, cicilan. Kalau Anda kredit rumah, itu kan semakin panjang, semakin banyak itu cicilannya, bunganya. Jadi semakin besar. Maka akan membebani kas atau biayanya membebani modal perusahaan. Jadi kalau misalkan pendek, ya harus pendek. Nah, lebih tepatnya ya pendek. Karena dari segi pembayaran, biayanya juga sesuai. Karena kalau misalkan yang panjang tadi dicontohkan perputaran terkait dengan aset perusahaan. Jadi asetnya itu kan nilainya itu tidak muncul saat itu juga periode awal, tapi kan manfaatnya itu dirasakan pada beberapa periode. Jadi misalkan kalau kita harus membayar beli alat dari jangka pendek, utang jangka pendek, otomatis manfaatnya belum 100%, tapi kita harus membayar biayanya 100%. Akan membebani pembiayaan perusahaan atau bisnis itu tadi. Jadi Anda harus tepat kira-kira pembiayaan untuk kegiatan apa, pembelian apa, sumber dananya juga harus jelas. Sehingga nanti pengelolaannya dapat efisien. Yang pertama, biaya modal individual dalam perhitungannya. Yang biaya hutang, yang pertama itu adalah biaya hutang setelah pajak. Biaya itulah yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya hutang setelah pajak dihitung dari tingkat bunga dikurangi penghematan pajak. Atau dalam rumusnya, RD atau tingkat bunga sebelum pajak dikali 1 min T. Dan T nanti dalam persentase semuanya. Jadi kalau misalkan T-nya 25%, berarti ya kalau dimasukkan sini menjadi 0,25. Ini contohnya, PT ABC meminjam uang ke bank pada tingkat bunga 10% dan tarif pajak pemerintah 40%. Maka biaya hutang setelah pajak adalah, jadi biaya modal ini satuannya itu persentase. Jadi 0,1 dari 10% dikali 1 min 0,4 dari 40%. Maka 0,06 atau 6%. Jadi biaya modalnya dari hutang itu 6%. Kalau biaya modal hutang jangka pendek, yaitu hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, itu terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, hutang kredit jangka pendek dari bank tadi. Yaitu biaya hutang jangka pendek setelah pajak sama dengan biaya hutang jangka pendek sebelum pajak. Jadi sebelum pajak yaitu sebesar tingkat suku bunga dikali 1 min T, tingkat pajaknya. Contohnya, apotek sehat selalu membeli bahan baku obat secara kredit. Bunga dari kredit tersebut 10%, tingkat pajak penghasilannya 40%. Itulah besarnya biaya utang setelah pajak. Catatan, tingkat bunga hutang 11% merupakan biaya pengurang pajak atau tax deductible expense. Adanya bunga menyebabkan keuntungan yang terkena pajak menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil pula. Jadi ada beberapa perusahaan besar dalam permodalannya itu juga masih menggunakan hutang. Salah satu alasannya yaitu untuk pengurangan pajak. Jadi setelah dihitung ketika menggunakan modal sendiri 100%, oh ternyata besar, labanya besar, akan tapi
terkena pajaknya juga besar. Terus jika dibandingkan dengan penggunaan hutang, labanya itu lebih kecil. Akan tetapi tingkat pajaknya juga lebih kecil. Sehingga kalau misalkan pendapatan bersihnya setelah dikurangi pajak, bisa saja yang dari utang ini yang lebih besar daripada yang modal sendiri. Kalau biaya hitung jangka panjang, pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang berasal dari obligasi, dapat dihitung dengan rumus. Jadi ini lebih kompleks, lebih banyak. Kalau N itu harga nominal obligasi atau obligasi pada akhir umurnya. Kalau NP nilai bersih penjualan obligasi atau nilai pasar obligasi. Kalau N umur obligasi. Jadi kalau obligasi kan waktu penjualan, terus nanti fluktuasi harga pasar, dengan kembali lagi ke harga akhir itu ada harganya. Contohnya, PT Tong mengeluarkan obligasi untuk menambah modalnya dengan nilai nominal 450 juta. Yang akan jatuh tempo 10 tahun. Hasil penjualan itu obligasi diterima perusahaan sebesar 442.500.000. Bunga kupon obligasi per tahunnya 4%. Kupon itu ya kayak bunga, tapi kalau di obligasi namanya kupon istilahnya. Dan tingkat pajaknya 30%. Berapakah besarnya biaya modal obligasi tersebut sebelum pajak dan setelah pajak? Kalau ini, contoh perhitungannya, yang sebelum pajak 4,2%, kalau yang sudah pajak 2,9%. Jadi berbeda. Ketika sudah dikenakan pajak dan sebelum dikenakan pajak, biaya modalnya berbeda. Jadi lebih kecil ketika dikenakan setelah pajak. Yang kedua ada biaya saham preferen atau saham istimewa. Adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan memperoleh dana tambahan modal dengan cara menerbitkan atau menjual saham preferen. Diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pemegang saham preferen. Jadi tingkat keuntungannya yang diinginkan oleh investor itu berapa? Itu yang harus diperhitungkan. Artinya tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung oleh emiten. Jadi berapa tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor itulah biaya yang harus dibayar. Biaya modal saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Jadi kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwasanya saham preferen ini kayak campuran dari saham biasa dengan utang atau obligasi. Dibilang saham tapi konsepnya sama dengan obligasi. Biaya modal saham preferen mempunyai sifat hutang karena saham preferen mengandung kewajiban tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Jadi wajib setiap tahunnya. Memiliki sifat seperti saham biasa karena saham preferen merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Jadi bukan pengakuan hutang tapi kepemilikan, makanya dikatakan saham. Demikian pula ketika perusahaan terpaksa dilikuidasi, maka perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak sebelum pemegang saham biasa. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, maka yang berhak menerima pembayaran itu ya yang saham preferen juga yang pertama. Jadi lebih prioritas. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak. Sehingga biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan atau dikurangi dengan pajak. Jadi kalau hutang obligasi itu kan memang mengurangi pajak, sedangkan pada saham itu tidak mengurangi pajak. Ini dividen, pembayaran dividen tidak mengurangi pajak. Rumusnya ya saham preferen sama dengan dividen saham preferen dibagi harga saham preferen saat ini. Contohnya PT nggak mau galau menjual saham preferen dengan nominal 20.000.
per lembarnya. Harga jual saham preference setiap lembarnya 24.500. Nominalnya jadi penjualan nilai awalnya 20.000, sedangkan pada penjualannya 24.500. Ternyata dividen tahunan 2.000 per lembar saham. Ini besar, biasanya kan cuma 100-an per lembarnya. Biaya yang terjadi untuk penerbitan saham atau floating cost, biaya mengambang berarti, setiap lembarnya adalah Rp250. Hitunglah besarnya biaya saham preference tersebut. Nanti kita hitung tadi, 2.000 adalah dividen tahunan, dibagi 24.400 adalah harga jualnya, dikurangi 250 untuk biaya penerbitan. Maka ketemu 8,247%. Selanjutnya ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas asal-usul dari saham. Oh, ini kita membahas terkait dengan modal. Pada laba bersih, alokasinya itu untuk apa saja? Ada yang bisa memberikan jawaban? Laba bersih perusahaan itu digunakan untuk apa saja? Alokasinya untuk apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Laba bersih perusahaan itu digunakan untuk apa? Atau dialokasikan kemana? Ada yang bisa membantu menjawab? Ke direktur bukan, Mbak? Kenapa diberikan ke direktur? Yang mempunyai saham, Mbak, makanya. Belum tentu direktur memiliki saham. Yang memiliki saham ya investor. Izin Yang Pak, lain? Pak. Silakan. Laba bersih itu biasanya itu salah satunya untuk mengembangkan perusahaan itu, Pak. Nah, alokasinya itu Mengembangkan lagi. dalam bentuk apa, Mas? Bisa dalam bentuk apa itu pengembangan barang. Contohnya itu apa ya? Buka cabang gitu loh, Pak. Dan lain-lain. Ya. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Jadi gini, kalau laba bersih perusahaan itu kan nanti alokasinya ada dua. Yang pertama, dia dibagikan kepada pemegang sahamnya atau pemiliknya. Siapa pemilik perusahaan? Siapa pemilik perusahaan? Saya. Siapa, Mas? Investor bukan sih, Pak? Yang memiliki saham perusahaan itulah pemiliknya. Jadi pemilik perusahaan itu bukan direktur, bukan komisaris, atau bukan dari CEO atau manajer. Kan tapi investor yang memiliki saham perusahaan itulah pemiliknya. Jadi pemegang saham itu aslinya berhak untuk mendapatkan laba bersih perusahaan. Akan tapi dalam pembagiannya itu kan harus ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Kalau misalkan disetujui untuk dibagi, maka ya akan dibagikan kepada pemilik saham dividen berupa dividen. Selain dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen, juga ada tadi dikembalikan ke perusahaan untuk pengembangan bisnis. Namanya laba ditahan. Jadi laba ditahan itu akan kembali ke perusahaan. Entah itu mau digunakan untuk ekspansi, menambah modal. Itulah kegunaan dari laba ditahan. Jadi kalau perusahaan tidak membagikan dividen, itu dilihat dulu rugi atau diwujudkan dalam laba ditahan.
Kalau dirupakan dalam laba ditahan, bisa saja perusahaan tadi sedang ekspansi tadi, buka cabang, bikin anak perusahaan, atau mau akuisisi atau merger. Otomatis kan mereka perlu modal yang lebih besar, sehingga menggunakan keuntungan tadi dari alokasi laba tahan. Jadi, kalau modal saham biasa ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan melakukan penjualan saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Jadi kalau penambahan modal investasi berarti sumbernya dari alokasi laba ditahan. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Jadi penggunaan laba ditahan ini ada biaya modalnya. Kalau laba bersih yang dibagikan dalam dividen ya bukan biaya modal tapi pajak penghasilan. Untuk menghitung biaya ekuitas digunakan dua model pendekatan, yaitu dengan diskonto dividen atau dengan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Biaya modal yang berasal dari laba ditahan, yaitu sebesar tingkat pendapatan atau rate of return investasi saham yang diharapkan oleh investornya. Salah satu cara menghitung biaya modal yang berasal dari laba yang ditahan adalah dengan pendekatan diskon cash flow atau dividend discount model DDM tadi, yaitu rumusnya biaya laba ditahan sama dengan dividen per lembar sahamnya dibagi harga saham biasa per lembarnya ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana tingkat pertumbuhan dividen dari saham, ada yang tetap, ada yang konstan, ada yang fluktuatif. Ini contohnya kita menghitung berapa biaya modal yang berasal dari laba ditahan. Kita cari dividennya yang dibagikan 100 per lembarnya. Dibagi harganya, harga jualnya 5.000 per lembar. Ditambah 5% atau 0,05 dari tingkat pertumbuhan dividen. Maka biaya modalnya adalah 7%. Biaya saham biasa baru lebih tinggi dari biaya laba ditahan. Jadi kalau kita menerbitkan saham, jadi saham misalkan perusahaan memiliki 50% saham ya, karena butuh modal itu berarti jual sahamnya lagi. Berarti misalkan mau menambah penjualannya. Jadi saham yang dimiliki yang 50% tadi mau dijual 10%. Nah itu biaya saham baru namanya. Yang mana kalau di sini lebih besar daripada laba ditahan. Dengan pendekatan DDM ini, dividen dibagi harga jualnya dikali 1 min F. F ini floating fluctuation cost atau tingkat fluktuatif harga ditambah growth of dividend, tingkat pertumbuhan dividennya. Ini contohnya, kalau PT Elektronik besar terang benderang ingin melakukan emisi common stock baru, jadi menjual saham baru. Dan ternyata saham tersebut dijual seharga 1.500 per lembar sahamnya. Fluctuation cost-nya terjadi sebesar 10% dari harga jual tersebut. Jadi maksudnya adalah bisa saja harga jualnya itu naik atau turun, namanya fluctuation cost. Dividen mendatang diperkirakan sebesar 200. Perusahaan mengharapkan dividen tersebut dapat tumbuh secara konstan 3%. Berapa biaya modal saham barunya tadi, penerbitan saham baru? Maka tadi 200 adalah dividennya. Sedangkan 1.500 adalah harga jualnya. Sedangkan 1 min 0,1 dari 10% dan 0,03 dari 3%. Maka biaya modal dari penerbitan saham baru adalah 17,8%. Ini lebih besar daripada biaya modal dari laba ditahan. Biaya modal dari saham biasa dengan pendekatan yang kedua dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model.
Kalau CAPM ini merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis tingkat return saham, I atau RI yang diharapkan dengan return pasar. Market return atau RM yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Jadi kita bandingkan dengan tingkat return saham yang diinginkan dengan tingkat return pasarnya. Kalau rumusnya CAPM, jadi sama dengan RF ini tingkat return bebas risiko. Jadi dalam CAPM ini memasukkan unsur risiko. Ditambah RM ini return portofolio pasar, dikurangi RF dikalikan beta I atau koefisien beta saham I yang menggambarkan risiko tadi. Jadi dipengaruhi oleh 3 faktor terkait penggunaan modal CAPM. Yang pertama, besarnya bunga bebas risiko atau risk free rate. Yang kedua, tingkat sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta. Yang ketiga adalah premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. Kira-kira kalau risiko pembagiannya ada berapa? Risiko dibagi menjadi berapa? Halo, ada yang bisa berpendapat? Tiga ya, Pak? Apa saja, Mbak? Risiko bunga, risiko nilai mata uang asing, risiko komoditas. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Gimana? Jadi kalau risiko itu dibagi menjadi 2, risiko sistematis dengan risiko tidak sistematis. Kalau sistematis berarti tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan atau pelaku bisnis. Kalau risiko yang tidak sistematis bisa dikendalikan oleh perusahaan atau bisnis. Kalau contohnya, kalau sistematis ya makroekonomi, bencana, dan sebagainya. Kalau tidak sistematis berarti ya bisa dikendalikan seperti dari penjualan dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman nanti punya bisnis atau mengelola sebuah bisnis, itu minimal harus mengetahui SWOT-nya, analisis SWOT, bagaimana kekuatan bisnis itu tadi, bagaimana kelemahan bisnis tadi, bagaimana peluang dari bisnis itu, apa saja yang muncul, dan bagaimana ancaman yang ada terkait dengan bisnis. Jadi nanti pengambilan kebijakan terkait dengan bisnis itu bisa digunakan tepat sesuai dengan analisis SWOT tadi. Ini contohnya, hitunglah biaya modal yang dikeluarkan Yamaha, PT Yamaha. Jadi peta saham itu maksudnya menggambarkan risikonya. Maka kita lihat 0,061 itu dari tingkat bunga bebas risiko 6,1%. Terus 0,15 ini berasal dari 15%, yaitu dari portofolio pasar, return portofolio pasar. Dan yang 0,885 itu dari beta saham. Maka ingat bahwa tingkat imbal hasil yang diisyaratkan menurut estimasi kita merupakan biaya saham biasa, saham biasa internal, karena tidak ada biaya transaksi yang diperhitungkan.
Yang ketiga itu ada biaya modal secara keseluruhan. Ya, tadi kan ada individual, yang individual sudah selesai. Sekarang yang kedua, biaya modal secara keseluruhan atau WACC, Weighted Average Cost of Capital. Jadi biaya rata-rata tertimbang ini kita lihat dulu jenis modal sahamnya. Dari utang, saham reference, ekuitas, saham biasa baru, dan laba ditahan. Jadi ekuitas biasa ini kan tadi dibagi menjadi dua. Bisa dari laba ditahan dan bisa dari menerbitkan saham yang baru. Biaya modal perusahaan secara keseluruhan merupakan angka rata-rata tertimbang dari berbagai jenis dana yang digunakan perusahaan. Catatan, utang jangka pendek tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi yang hutang jangka panjang saja dimasukkan dalam perhitungan WACC. Jadi biaya modal rata-rata tertimbang ini merupakan biaya yang harus diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan tuh pakai biaya apa saja, itu dihitung secara keseluruhan. Kalau tadi kan kita hitungnya satu-satu. Karena masing-masing biaya modal berbeda, maka untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan perlu menghitung wage average atau pembobotan atau dari berbagai sumber. Jadi kan misalkan permodalan kita 100%. Nah, yang hutang itu berapa persen? Yang modal biasa berapa persen? Yang modal preference, saham preference berapa persen? Itu kita perbandingkan, kita pakai sebagai wage average. Penerapan wage atau bobot dapat berdasarkan dari jumlah rupiah atau proporsi modalnya. Jadi jumlah rupiahnya berapa atau dari jumlah persentasenya berapa, proporsi jumlahnya. Kalau dari rumusnya bisa kita lihat hutang dikali biaya hutang, saham, preferen, jadi hutangnya, kalau hutang, kalau saham preferen, kalau saham biasa. W ini adalah bobotnya, R ini tingkat bunga, T ini adalah pajak. Ini kalau hutang ya. Kalau ini yang saham preferen, kalau yang ini saham biasa. Ini contohnya, diketahui data dari sumber modal yang digunakan perusahaan anonim. Jadi ada 3 pendanaan sumbernya, utang jangka panjang, preferen, dan modal sendiri. Kalau dalam jumlah rupiahnya, dari utang itu 80 juta, yang saham preferen 20 juta, yang modal sendiri 150 juta. Totalnya 250 juta. Tingkat penggunaan modal, berarti kan kalau utang, itu kita menghitung sebelum dan sesudah pajak. Makanya ada before tax 6%. Kalau saham preferen 7%, kalau saham modal sendiri 10%. Dengan tingkat pajaknya 25%. Hitung tingkat biaya modal keseluruhan. Maka kalau tadi kan kita hitungnya satu-satu. Sedangkan kalau ini jadi satu langsung. WACC-nya ketemu 20 juta. Secara tidak langsung, biaya modalnya setelah pajak 6%, dikali 100, dikurangi 25% dari tingkat pajaknya. Maka akan ketemu 4,5%. Jadi kalau sebelum pajak itu 6%, sesudah pajak menjadi 4,5%. Komponen modalnya jadi berubah. Ya, masing-masing komponen juga berubah. Tadi kan 4,5 berarti 0,045. Kalau tadi 7% berarti 0,07. Sedangkan kalau yang modal sendiri 10% jadi 0,1. Maka jumlah biaya komponennya menjadi ini 20 juta. Total keseluruhannya dengan menggunakan 3 sumber pendanaan adalah 20 juta. Jadi kan tadi kalau misalkan modalnya dari saham preferen aja, modalnya saham biasa,
Modalnya dari utang. Kalau ini ketiga-tiganya dipakai. Baik, itu materi yang dapat saya berikan hari ini. Kira-kira jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Assalamualaikum Pak.